Penumpang gelap. Kisah mistis bukan hal yang hanya bisa dialami orang tertentu atau di tempat tertentu saja, tapi juga bisa dialami oleh siapa saja dan kapan saja. Cerita kali ini tentang sesosok hantu perempuan yang menjadi penumpang gelap, yang menemani perjalanan sepasang sahabat. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh seorang kawan dalam perjalanannya dari Sumedang menuju Bogor. Kisah bermula dari dua orang sahabat, sebut saja Asep dan Dedi, yang akan kembali usai menghadiri sebuah acara di Sumedang menuju kediaman mereka di kota Bogor. Singkat cerita, setelah selesai sholat maghrib, keduanya bersiap segera memasuki mobil dan mulai melaju meninggalkan kota Sumedang. Asep sebagai pemilik mobil berada di balik kemudi, sementara Dedi sibuk mengutak-atik radio di dashboard mobil mencari-cari lagu favoritnya. Keduanya asik membicarakan hal ringan hingga akhirnya pembicaraan menyinggung tentang mitos hantu di jalur Cadas Pangeran, tepat di saat menjelang memasuki area Cadas Pangeran. Jalan berkelok Cadas Pangeran dilewati dengan mulus hingga di pertengahan. Setibanya di lokasi jalur angker itu, Asep yang sedang berkonsentrasi melewati berbagai tikungan selintas mencium aroma bau amis. Aromanya tidak menyengat, tapi cukup kuat untuk dapat tercium. Namun Asep segera melupakan itu karena dia mulai merasakan keanehan ketika kendaraannya seketika mulai terasa berat, seakan kehilangan tenaga, layaknya mobil dengan kondisi ban yang kurang angin atau bahkan bocor. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, dia memutuskan untuk segera menaikkan kendaraannya. Aneh, gumam Asep. Kenapa saya? Tanya Dedi. Berasa berat gasnya, mungkin banyak kempes, jawab Asep. Keduanya pun turun memeriksa. Asep memperhatikan di bagian kanan kendaraan dan Dedi di bagian kiri. Mereka melihat dan memukul-mukul ban untuk meyakinkan. Tapi keadaan ban semuanya dalam kondisi baik dan normal. Tidak ada hal yang mencurigakan. Sebelah kiri gak masalah, Sep, kata Dedi. Iya, kanan juga. Tapi kenapa terasa berat ya? Sambut Asep sambil melihat bagian bawah kendaraan untuk memastikan tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Setelah puas memeriksa, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun mobil masih saja terasa berat. Bahkan untuk melaju di jalanan yang datar pun, mobil itu seperti tidak punya tenaga. Mungkin sudah waktunya diservis, gumam Asep. Dedi tidak menjawab. Dia sedang terheran-heran dengan rokok menyala yang dipegangnya. Tiba-tiba saja habis menjadi abu. Tapi Dedi tidak ambil pusing. Dia pun kemudian menyalakan batang rokoknya yang baru. Mobil ini hanya berisi 2 orang, ditambah 2 buah ransel yang berisi beberapa potong pakaian. Tidak mungkin seberat ini, pikir Asep. Asep yang ingin segera tiba di rumah terus memaksa mobil tetap berjalan meski sangat lambat, seperti truk yang penuh dengan muatan pasir basah. Sebelum memasuki gerbang tol Cileunyi, mereka pun memutuskan untuk kembali memeriksa kondisi kendaraan, khususnya di bagian roda. Kita cek sekali lagi, Ded. Repot kalau ternyata kempes di tengah jalan tol, kata Asep. Keduanya pun turun dan memeriksa kembali seperti tadi dan semua masih tampak normal. Setelah meyakinkan diri, akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap melewati jalan tol. Perjalanan singkat yang seharusnya bisa ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam, kini memakan waktu hampir 2 jam untuk sampai di gerbang Padalarang. Gila, udah 2 jam baru masuk Padalarang, ketuk Asep. Asep yang cukup lelah mengemudi mobil super berat itu meminta Dedi untuk mengambil alih kemudi karena dia ingin istirahat, meluruskan badan sejenak. Gantian, Ded, capek nih, kata Asep. Siap bro, jawab Dedi.
Dedi pun menyanggupi dan keduanya sepakat untuk mengganti ke posisi setelah sampai di warung yang berada di akhir Bukit Kapur Citata. Mungkin bagi yang pernah melalui jalur tersebut cukup paham dengan lokasi ini. Sebuah lokasi rest area favorit dengan deretan warung yang berseberangan dengan area tempat latihan tentara. Setibanya di sana, Asep langsung memarkirkan mobilnya menghadapi sebuah warung yang menyajikan makanan serta minuman hangat. Waktu menunjukkan tepat tengah malam saat keduanya turun dari mobil, memutar pinggang ke kiri dan ke kanan sekedar melepaskan otot, kemudian berjalan memasuki warung. "Mari, silakan duduk. Mau pesan apa, Om?" Ibu pemilik warung menyambut ramah dan menanyakan apa yang ingin mereka pesan. "Saya pesan kopi dan mie instan, Bu," kata Asep. "Sama, saya juga. Tapi jangan pakai saru ya, Bu," lanjut Dedi. Si ibu bergegas menuju dapur, memberi order kepada pelayan agar segera membuat pesanan tamunya. "Gan, bikinin kopi 2, mie rebus 2, 1, jangan pakai sayur," katanya kepada Ugan si pelayan. Ugan seorang laki-laki usia akhir 30-an, mungkin anak atau keponakan si ibu yang ikut bekerja di situ, dengan sigap menyiapkan pesanan. Tidak lama kemudian pesanan selesai dibuat. Ugan pun membawa baki serta kopi dan mie ke meja tempat Asep dan Dedi asik bercakap-cakap. Asep dan Dedi masih mencoba menganalisa semampunya mengenai apa yang kira-kira terjadi dengan mobil Asep. Padahal minggu lalu baru diservis sekalian ganti oli, jelas Asep. "Mungkin udah waktunya tune up, Sep," jawab Dedi. "Bisa jadi, Ded. Cuma kok aneh aja kenapa tiba-tiba loyo. Sebelumnya kan oke-oke aja," jawab Asep. Mobil itu sebuah SUV keluaran terbaru. Walau bukan keluaran terbaru, tapi bisa dikategorikan sebagai mobil yang sehat. Belum waktunya punya masalah besar. Di sela obrolan, Ugan menyodorkan mie instan dan kopi ke hadapan mereka. Sesaat kemudian Ugan tampak tercekat. Kemudian sambil sedikit mendudukkan wajahnya di antara mereka, dia menunjuk dengan mata seraya berkata, "Di bangku belakang ada perempuan yang ikut, Om," katanya setengah berbisik. Asep yang menganggap Ugan sedang bercanda menimpali. "Wah, ada berapa orang? Cantik nggak?" "Hahaha," kata Asep sambil tertawa. Namun Ugan berkata dengan ekspresi wajah dan nada yang serius, "Perempuan, rambutnya panjang, duduk di kursi belakang. Mata dan tangannya tinggal satu. Badannya penuh luka, sepertinya dia korban kecelakaan," bisik Ugan. Asep dan Dedi saling berpandangan seraya refleks melihat ke arah jok belakang mobil yang cukup terang disinari lampu warung. Keduanya tidak melihat seorang pun di situ selain bangku penumpang yang kosong. Dan di saat mereka masih belum sepenuhnya mengerti, Ugan melanjutkan bicara. "Gak apa-apa, sepertinya dia hanya ikut sampai jembatan Raja Pandala," lanjut Ugan. "Jangan bercanda, Kang, saya nggak lihat apa-apa di dalam mobil," kata Asep. Keduanya kaget tapi berusaha untuk tetap tenang. "Waktu perjalanan ke sini ada kejadian yang tidak biasa nggak?" tanya Ugan. Kemudian sambil makan mie yang sudah terhidang, Asep dan Dedi saling bergantian cerita mengenai apa yang terjadi dengan mobilnya saat melewati pertengahan jalur Cadas Pangeran. Ugan hanya tersenyum kecut sambil mendengarkan dan berkata, "Sudah beberapa kali saya temui kejadian seperti itu. Dia sepertinya tidak mengganggu, hanya ingin ikut saja," kata Ugan. "Nanti sesampainya di jembatan arah depan," kata orang, "teriakan saja dengan jelas. Cukup sampai di sini saja ya," tambahnya. Dia ikut mungkin tertarik dengan obrolan tentang bangsa mereka. Pembicaraan berdua saat perjalanan mengenai hal-hal gaib tadi sepertinya menimbulkan ketertarikan mereka, katanya menegaskan. Mendengar itu, keduanya menjadi takut dan ragu untuk melanjutkan perjalanan. Apa yang tadi diobrolkan mereka, apakah menyinggung perasaannya? Apakah dia marah?
Atau jangan-jangan dia ingin ikut sampai ke rumah? Dan berbagai macam pertanyaan bergantian menyelimuti benak Asep dan Dedi. Ketakutan mereka bisa terlihat oleh Ugan yang kemudian berusaha menenangkan keduanya bahwa hal yang mereka alami serang dialami oleh para pelancong yang melintasi daerah tersebut dan sejauh ini tidak mengakibatkan ancaman yang serius seperti kesurupan dan lainnya. Aman, sepertinya hanya ingin nebeng, sahut Ugan sambil mengangguk sesaat kemudian berlalu dari arah meja itu. Asep dan Dedi lanjut menyantap habis hidangan dengan berbagai perasaan aneh yang berkecamuk di pikiran masing-masing. Setelah dirasa cukup beristirahat, mereka pun mengumpulkan keberanian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan secepatnya karena jembatan yang dimaksud hanya tinggal beberapa kilometer lagi dari tempat itu. Ugan membantu mengatur parkir sambil meminta keduanya berhati-hati dan tidak membicarakan hal-hal yang kurang baik selama perjalanan. Mobil masih terasa berat dan Dedi yang memegang kemudi tidak sekalipun mau melirik ke kaca spion tengah. Asep berencana merebahkan sandaran jok untuk beristirahat pun mengurungkan niatnya. Dia takut membayangkan seandainya ada sesosok wajah wanita berambut panjang dengan tatapan kosong berada di atas wajahnya saat hendak merebahkan diri. Keduanya hanya terdiam dan sibuk dengan pikiran masing-masing, membuat perjalanan yang tinggal beberapa kilometer terasa begitu lama karena diisi dengan kebisuan dan ketakutan. Akhirnya setelah memasuki jalanan yang lurus dan menurun, mereka bisa melihat mulut jembatan di kejauhan. Ini membuat perasaan sedikit lega karena sang penumpang gelap akan segera meninggalkan mereka. Namun kendaraan terasa semakin berat, kecepatan perlahan berkurang, padahal jalanan yang dilalui cenderung menurun. Dedi pun mulai mengeluarkan keringat dingin. Persneling diturunkannya ke gigi yang lebih rendah, namun sia-sia. Mesin kendaraan hanya terdengar meraung namun tetap melambat diiringi suara gemelitik mesin yang seolah memaksakan untuk mengeluarkan seluruh tenaganya. Hanya tinggal beberapa ratus meter dari mulut jembatan. Kendaraan makin perlahan. Asep mulai merasakan ada tiupan halus di tengkuknya. Samar-samar semakin tercium bau amis yang tajam. "Ded," bisik Asep. Dedi hanya melirik sekilas seraya mengangguk karena kini punggung mereka terasa begitu berat, seakan ada beban yang menggelayati tubuh mereka. Kendaraan mulai memasuki mulut jembatan. Asap tipis perlahan memenuhi kabin diiringi suara wanita yang tercekat, menimbulkan suasana yang amat mencekam di tengah kegelapan malam. Suara yang memilukan seakan hendak menggambarkan penderitaan yang teramat dalam. "Cukup sampai di sini ya," tiba-tiba suara Dedi memutus ketegangan yang tengah mencekam. Seketika tarikan angin terasa melewati wajah mereka berdua, diiringi cekikikan yang terdengar bagaikan meringkik mengalahkan deru mesin kendaraan yang mulai kembali cepat, diiringi menghilangnya kabut tipis di dalam kabin. Bau amis pun mulai menghilang. Kemudian secara tiba-tiba mobil pun terasa menjadi ringan. Dengan perasaan lega, Dedi segera menginjak gas dalam-dalam, sementara Asep sudah bisa tersenyum dan tertawa kembali. Di sepanjang perjalanan hingga ke tempat tujuan mereka di Bogor, Dedi dan Asep pun kembali terlibat dalam pembicaraan ringan. Namun mereka menghindari hal misterius yang baru saja mereka alami. Khawatir kejadian yang sama terulang kembali dalam perjalanan. Kisah ini diceritakan oleh yang bersangkutan beberapa tahun yang lalu dengan ekspresi ketakutan yang sama, seakan kejadian tersebut baru beberapa saat saja mereka alami.